Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah, teman-teman. Apa kabar nih kalian? Semoga selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Selalu bahagia dimanapun kalian berada. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton juga. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Kisah yang mau aku bahas hari ini sempat booming banget di Amerika ya teman-teman. Karena bukan sekedar cerita survive kayak biasanya. Yang berhasil bertahan dalam kisah ini adalah seorang anak kecil yang umurnya baru 6 tahun. Nah, bisa kalian bayangin gak tuh? Ini beneran ya, mungkin anak umur 6 tahun paling berani dan paling hebat yang pernah aku tahu. Dia itu harus berada dalam satu posisi yang sulit banget, yang bahkan menurut aku ya orang dewasa aja belum tentu sanggup. Jadi suatu hari dia lagi jalan-jalan bareng sama kakek dan neneknya, terus tiba-tiba dia menghilang dan dia harus berjuang sendirian tuh teman-teman, sampai akhirnya dia bisa ditemuin. Nah, dalam cerita kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian, bakal ngebahas gimana perjuangannya dia selama sendirian berjuang itu. Dan menurut aku ini campuran gitu ya antara cerita survive, cerita tentang aduh ini bener-bener keajaiban banget sih gitu ya. Karena kalian harus dengar langsung aja kali ya ceritanya. Langsung aja lah yuk kita bahas. Kisah kali ini tentang seorang anak bernama Haley Zega. Dia lahir di sebuah kota bernama Fayetteville di Arkansas, Amerika Serikat. Fayetteville adalah sebuah kota yang masih banyak persawahannya gitu ya teman-teman. Masih banyak hutan-hutannya juga. Ya pokoknya masih asri banget deh. Dan kabarnya Arkansas ini memang mempunyai pemandangan alam yang menakjubkan, yang indah. Dari kecil Haley itu sudah diajarin untuk mencintai alam sama orang tuanya. Saat Haley berumur 6 tahun, dia diajak untuk naik gunung sama kakek dan neneknya di pegunungan Ozark. Tapi kayak bukan sampai puncaknya ya teman-teman, untuk pengenalan aja lah supaya dia tuh kayak nggak kaku, nggak tabu gitu ya ngelihat alam liar. Dia tahu gimana kehidupan di alam bebas, dia tahu tentang alam bebas gitulah. Ozark adalah salah satu pegunungan yang ada di Arkansas dan jarak dari rumah Haley ke gunung itu nggak jauh ya teman-teman. Cuma butuh beberapa jam perjalanan aja. Haley, kakek dan neneknya melewati jalur pendakian yang ada di pegunungan Ozark, dan jalur pendakian itu lumayan panjang sekitar 5 km, dan jalur pendakian ini disebut Whitaker Point. Jalur mendakinya itu memang indah banget tapi juga lumayan berbahaya karena jalurnya itu agak sempit dan curam teman-teman. Nah, di tengah perjalanan Haley ini ngelihat sebuah air terjun yang indah, yang bagus banget, dan Haley bilang kalau dia pengen banget tuh istirahat di air terjun itu. Tapi kata kakek neneknya, aduh jangan deh karena itu berbahaya. Kalau mau ke air terjun itu harus kayak turun tebing dulu gitu loh teman-teman, karena khawatir. Akhirnya kakek nenek bilang udah deh nanti kita cari air terjun lain aja yang lebih gampang dicapai gitu, jangan yang itu yuk. Tapi karena saat itu Haley juga masih kecil ya teman-teman, masih umur 6 tahun. Nah, dia kayak ngambek gitu ya sama kakek dan neneknya. Dia bilang udah aku duduk aja deh di sini, aku nggak mau bergerak, aku nggak mau kemana-mana, aku nggak mau jalan lagi kalau aku nggak dibolehin ke air terjun itu. Terus kakek dan neneknya bilang oh ya udah deh kalau kamu mau di sini aja, nanti kakek nenek duluan nih ya, kamu sendirian di sini nggak apa-apa. Biasalah kayaknya untuk nakut-nakutin Haley aja ya teman-teman, supaya dia mau berdiri, akhirnya mau jalan lagi gitu loh. Kakek dan neneknya mulai jalan duluan deh tuh, ditinggalin di situ Haley sendiri. Mungkin maksud kakek neneknya ya seperti yang aku bilang tadi, cuma gertak si Haley ini aja. Cuma sepertinya mereka tuh berjalan udah lumayan jauh dan Haley ini nggak ngikut-ngikutin. Pas Haley udah mau ngikutin, tiba-tiba pas dia lagi jalan ada kayak pohon yang tumbang tuh teman-teman di depan dia dan jatuh, ngalangin jalurnya dia. Dan dia lihat masih anak umur 6 tahun gitu ya, pas ngelihat di depannya ada pohon jatuh, pohon gede jatuh, terus dia nggak bisa ngelewatin. Akhirnya si Haley ini cari jalur lain yang bisa dia lewatin, dan saat itulah Haley Zega tersesat teman-teman. Pas Haley ambil jalur lain, saat itu dia masih belum sadar ya kalau dia udah tersesat, jadi dia terusin aja tuh jalan. Haley terus aja berjalan sampai dia masuk lebih dalam ke hutan. Saat itu dia udah sendirian, dia nggak tahu kakek neneknya di mana, dan dia sadar tuh kalau dia sudah tersesat. Tapi dia ketemu sama satu sungai yang bernama Sungai Buffalo, dan Sungai Buffalo ini adalah sungai yang indah. Saat itu Haley niat
niatnya mau ngikutin aliran sungai tersebut karena katanya aliran sungai itu mengarah ke sebuah jembatan dan dari jembatan itu bisa menembus ke pom bensin, dan di pom bensin pastinya dia bisa nelfon orang tuanya untuk minta bantuan, untuk minta tolong. Dan menurut aku pemikiran anak umur 6 tahun kayak gini tuh keren banget ya. Mungkin memang sebelum dia diajak mendaki gini, dia udah dikasih tahu jalur-jalur pendakian, dikasih tahu jalanannya, dikasih tahu berbagai macam ilmu-ilmu tentang alam bebas gitu ya sama orang tuanya. Jadi ya sedikit-sedikit si Hailey ini udah tahu lah tentang alam bebas teman-teman, tentang jalur yang ada di sana. Makanya Hailey juga udah tahu kalau ngikutin aliran sungai itu bisa sampai ke jembatan itu menembus ke pom bensin segala macam. Saat itu Hailey juga nggak makan, nggak minum, dia nggak mau makan sembarangan, dia nggak mau minum sembarangan karena dia takut makanan atau minuman yang dia masukkan ke dalam mulutnya itu beracun. Walaupun dia udah haus banget, walaupun dia udah lapar banget, tapi dia nggak mau makan sembarangan, nggak mau minum sembarangan. Dia takut tiba-tiba beracun gitu ya, terus dia kenapa-napa. Dan ini kayaknya memang sudah diajarin juga gitu sama orang tuanya sebelumnya. Makanya Hailey juga udah tahu kalau di dalam hutan tuh nggak bisa makan sembarangan, nggak bisa minum sembarangan gitu loh. Tapi karena dia nggak makan, nggak minum, jadi dia nggak punya tenaga. Pas dia lagi ngikutin aliran sungai itu, dia tiba-tiba terjatuh karena udah kecapean. Dia pun ubah rencananya dari yang tadinya dia pengen ikutin aliran sungai karena dia capek, dia cari tempat untuk berteduh, dia cari tempat untuk berlindung di mana dia bisa istirahat, bisa tidur di sana. Nah, pada saat dia lagi cari-cari tempat peristirahatan itu, dia ngelihat ada helikopter di atasnya terbang nih teman-teman, dan dia dalam pikirannya Hailey itu berpikir, wah jangan-jangan nih helikopter nyariin aku. Dia langsung teriak-teriak, dia lambain tangan, tapi ya helikopter itu nggak ngelihat dia dan pergi begitu aja. Dan saat itu Hailey menemukan satu ide yang menurut aku sekali lagi ya luar biasa banget gitu loh, buat anak umur 6 tahun udah sampai kepikiran ke situ. Jadi dia berpikir untuk tidur di atas batu besar supaya kalau misalkan ada yang cari dia, jadi bisa gampang nemuin dia gitu loh. Apalagi kalau nyari dia tuh dari atas, jadi gampang lihat gitu kan. Dia cari batu-batu besar dan akhirnya dia nemuin satu batu yang besar banget, tapi batunya itu ada di kayak agak di tengah-tengah sungai gitu loh teman-teman. Akhirnya si Hailey ini berenang ke batu itu dan dia tidur di atas batu itu. Sampai malam belum ada yang bisa menemukan Hailey juga, dia belum bisa mendapat bantuan, jadi terpaksa ya dia harus tidur di sana di atas batu besar itu. Aduh, kalian bisa bayangin gak sih anak umur 6 tahun tidur sendirian di dalam hutan yang gelap kayak gitu. Namanya hutan, udaranya tuh pastinya dingin banget, udah gitu banyak nyamuk, banyak hewan buas juga, berbahaya banget lah pokoknya. Sampai pagi hari datang, untungnya Hailey bisa melewati malam itu dengan baik, dengan lancar ya teman-teman, gak ada masalah apapun, walaupun ya pastinya dia kedinginan banget dan takut juga. Dia bangun tidur, katanya turun dari batu, dia langsung cuci muka dan dia terusin perjalanan mengikuti aliran sungai. Karena dia tahu itulah yang harus dia lakukan. Dia ingat perkataan ibunya, kalau sampai tersesat di dalam hutan, kamu harus ikutin aliran sungai. Karena aliran sungai itu bakal membawa kamu ke satu, mungkin bisa jadi pemukiman, pedesaan. Di tengah perjalanan dia menemukan sebuah gua dan akhirnya dia putusin untuk istirahat dulu deh di dalam gua itu. Dia istirahat di sana sebentar, habis itu dia terusin lagi perjalanan. Dan pas hari udah mau malam, dia menemukan sebuah pohon yang lumayan besar. Akhirnya dia tidur di pohon itu. Saat itu Hailey masih belum makan atau minum apapun juga ya. Esokan harinya Hailey bangun pagi-pagi dan dia tahu dia masih tersesat, belum ada yang nemuin dia, nggak ada bantuan apapun. Tapi Hailey nggak menyerah, dia langsung terusin perjalanan lagi. Tapi kali ini dia sambil berjalan sambil teriakin nama orang tuanya, nama kakek neneknya, nama dia sendiri, bahkan nomor telepon orang tuanya, supaya siapapun, siapa tahu aja gitu ya, ada yang denger suara dia, ada yang bisa bantuin dia. Nggak cuma itu aja teman-teman, Hailey juga nimpukin batu, pasir ke arah sungai supaya kalau misalkan ada helikopter yang lewat bisa melihat gitu ya, kalau ada orang yang lempar-lemparin batu dan pasir ke sungai itu, jadi mereka bisa tahu Hailey ada di situ. Saat itu Hailey juga pastinya udah mulai dehidrasi, dia udah kecapean, dia mulai berhalusinasi, ngebayangin yang enggak-enggak. Dia istirahat dan duduk dulu di pinggir sungai, dia hampir pingsan teman-teman. Tapi di saat Hailey udah merasa putus asa, dia merasa semuanya kayak udah mau berakhir gitu ya, keajaiban datang nih teman-teman. Tiba-tiba ada dua orang pria yang menemukan Hailey. Ternyata Hailey udah jalan jauh banget dari lokasi waktu dia terpisah sama kakek dan neneknya. Dan dua orang pria yang menemukan Hailey ini, ternyata mereka itu adalah relawan yang sedang memang mencari Hailey teman-teman. Tapi awalnya mereka itu nggak diizinin gitu sama petugas untuk mencari Hailey di sekitar area itu, karena menurut petugas nggak mungkin lah Hailey kesana, itu mah jauh banget dari tempat dia terpisah. Kayaknya anak kecil tuh nggak mungkin lah jalan sejauh itu gitu
gitu loh. Tapi kedua orang pria ini memang sudah sering menjadi relawan, mencari anak yang hilang, mencari orang yang tersesat di dalam hutan. Jadi mereka tuh kayak udah punya feeling ya kalau Hailey tuh ada di area sekitar itu. Jadi walaupun mereka berkonflik sama petugas, mereka tetap mencari Hailey di sekitar sana. Dan untungnya mereka berdua ini ngotot ya nyari Hailey di area itu, karena akhirnya ya mereka bisa menemukan Hailey di sana. Pas ditemuin, dua orang pria ini langsung tanya sama Hailey, apakah benar kamu Hailey Zega? Kami sedang mencari kamu loh. Iya benar, aku Hailey Zega gitu. Dan Hailey langsung dikasih Coca-Cola, puding dan air putih sama petugas. Setelah selesai makan pudingnya, minum airnya, Hailey pun langsung dibawa keluar hutan sama dua relawan tersebut. Hailey pastinya menganggap mereka berdua ini sebagai pahlawannya ya, karena kalau bukan karena mereka berdua, mungkin Hailey nggak bisa ditemuin. Setelah berhasil keluar hutan, Hailey langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan. Hailey menghilang pada akhir bulan April tahun 2001 dan dia ditemukan pada tanggal 1 Mei 2001. Jadi dia hilang sekitar 2-3 harian ya, dia tersesat di dalam hutan itu. Dan menurut Hailey, saat dia tersesat di dalam hutan itu, dia punya satu teman imajinasi yang bernama Alicia. Saat dia tersesat, Alicia selalu menemani dia. Alicia inilah yang kasih tahu ke dia mana jalan aman yang harus dituju, apa yang harus dia lakuin, kemana dia harus mengarah. Jadi setelah mendengar ceritanya Hailey ini gitu ya, banyak juga yang menduga kalau Alicia ini bukan cuma sekedar teman imajinasinya Hailey, tapi dia itu adalah kayak malaikat penjaganya Hailey gitu teman-teman. Menjaga Hailey supaya tetap aman, supaya nggak kenapa-napa di dalam hutan itu. Karena menurut aku memang keajaiban banget sih anak umur 6 tahun tersesat di dalam hutan bisa bertahan selama 3 hari. Apalagi waktu dia terpisah sama kakek neneknya, itu dia lagi ada di tebing dan tebingnya itu tinggi banget loh teman-teman, sekitar 200-300 meteran. Jadi katanya si Hailey ini ya, si Alicia itulah yang kasih tahu ke dia mana jalur yang aman yang bisa dia pakai untuk turun dari tebing tersebut dan menemukan sungai Buffalo tadi gitu loh. Yang menurut aku ya mungkin banget kalau itu adalah malaikat penjaganya Hailey gitu ya, karena kan Hailey ini masih anak kecil. Dan tapi ada juga beberapa orang yang punya teori menurut aku rada konyol gitu ya, karena mereka bilang oh bisa jadi Alicia itu adalah alien yang ada di dalam hutan itu, yang tinggal di dalam hutan itu gitu loh. Tapi banyak juga yang berpendapat kalau Hailey punya teman imajinasi karena mentalnya itu terganggu, karena dia mengalami trauma saking shocknya gitu ya, dia sendirian harus bertahan dalam hutan kayak gitu. Tapi menurut Hailey dia nggak merasa trauma karena dia pun masih tetap ya suka gitu melakukan kegiatan di alam bebas. Dia suka daki gunung, dia suka jalan-jalan ke alam bebas. Pencarian hilangnya Hailey ini adalah salah satu pencarian terbesar yang pernah dilakukan di Arkansas teman-teman, karena memang banyak banget orang yang terlibat, pihak yang terlibat. Mereka semua tuh ikut membantu jadi relawan untuk mencari Hailey gitu ya. Dan banyak juga petugas-petugas yang turun untuk membantu. Relawannya pun bukan orang-orang yang kenal sama Hailey dan keluarganya aja, atau orang-orang yang tinggal di dekat rumah Hailey aja, tapi orang-orang dari segala macam kota, segala macam daerah yang ada di Amerika tuh banyak yang datang ke sana untuk membantu mencari Hailey gitu teman-teman. Hailey sekarang sudah tumbuh jadi wanita dewasa yang cantik, yang normal, dan dia punya YouTube channel juga teman-teman. Di YouTube channelnya itu Hailey bilang dia berterima kasih banget sama semuanya, semua pihak yang sudah terlibat untuk membantu mencari dia. Dia bilang dia cuma bisa membalas kebaikan orang-orang itu dengan hidup sebaik mungkin, menjalani hidup sebaik mungkin gitu ya. Di channel YouTube-nya itu dia juga ceritain pengalamannya dia tuh teman-teman. Nah nanti link channel YouTube-nya aku taruh di kolom deskripsi deh. Jadi kalian bisa klik kalau misalkan kalian pengen nonton secara langsung gitu ya ceritanya Hailey, bisa kalian lihat. Ini menurut aku cerita yang luar biasa banget ya. Hailey pun menurut aku anak perempuan yang luar biasa banget, berani banget gitu ya. Gila loh, tersesat di hutan selama 3 hari, anak umur 6 tahun, bayangin. Kita aja yang udah dewasa pasti ngebayanginnya serem banget, ngeri banget gitu ya. Tapi dia masih bisa tenang, masih bisa berusaha berpikir, mencari tahu gimana nih caranya supaya dia bisa keluar dari posisi itu gitu ya, supaya dia bisa dapat bantuan. Salut sih, berani banget beneran. Itu dia cerita kita kali ini teman-teman. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian, dan menurut kalian apakah Alicia itu cuma teman imajinasinya si Hailey aja karena dia pengen gak sendirian aja gitu ya, atau memang si Alicia ini adalah malaikat penjaga dia, atau menurut kalian gimana sih? Jangan lupa komen ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar aku makin semangat bikin videonya. Stay safe kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.